Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niza Baitswadila Zahra. Di sini saya akan memberikan penjelasan terkait pendekatan terhadap reformasi kurikulum multikultural wawasan dari James Oppeng. Yang pertama ada kurikulum yang berpusat pada arus utama. Terlepas dari meningkatnya keragaman kurikulum sekolah di Amerika Serikat, seringkali berpusat pada pengalaman-pengalaman umum di Amerika. Nah, pendekatan ini dapat menggelengkan etnosentrisme dan memiliki konsekuensi negatif bagi semua siswa, membatasi perspektif dan meminggirkan beragam budaya. Selanjutnya ada dampak negatif dari pendidikan yang berpusat pada arus utama. Yang pertama, memperkuat rasa superioritas yang keliru bagi siswa pada umumnya. Yang kedua, menghalangi siswa untuk memperoleh pengetahuan dan perspektif dari budaya lain. Yang ketiga, meminggirkan pengalaman, budaya, dan harapan siswa berkulit berwarna. Yang terakhir, melanggengkan rasisme, etnosentrisme, dan nasionalisme yang berbahaya. Selanjutnya, narasi Anglo-sentris dalam sejarah publik. Nah, situs publik dan sejarah populer seringkali memutarbalikkan narasi untuk menyajikan pandangan Anglo-sentris penanda sejarah, mungkin menggunakan bahasa yang membenarkan perampasan tanah atau menggambarkan tokoh-tokoh kontroversial sebagai patriot dan memperkuat perspektif yang menyimpang. Selanjutnya, ada tantangan dalam menerapkan kurikulum multikultural, ideologi asimilasionis yang kuat di kalangan pendidik. Yang kedua, perlawanan ideologi dan politik terhadap perspektif multikultural. Yang ketiga, fokus pada pengujian berisiko tinggi dan akuntabilitas. Yang keempat, kurangnya pengetahuan mendalam guru tentang budaya etnis. Yang terakhir, ketergantungan yang besar pada teks arus utama yang berpusat pada Eropa. Selanjutnya ada 4 tingkat integrasi konten multikultural menurut James Oppeng ini. Yang pertama ada pendekatan kontribusi. Ini menambahkan pahlawan etnis, hari libur, dan elemen budaya yang berbeda. Yang kedua ada pendekatan aditif. Ini mengintegrasikan konten etnis tanpa mengubah struktur kurikulum. Yang ketiga, pendekatan transformasi, mengubah struktur kurikulum untuk memungkinkan beragam perspektif. Yang terakhir, pendekatan aksi sosial. Jadi, para siswa membuat keputusan dan teknik terkait isu-isu sosial. Selanjutnya keterbatasan pendekatan awal, kontribusi, dan aditif. Ini hasilnya adalah pemahaman yang dangkal tentang budaya etnis. Yang kedua, memperkuat stereotip dan kesalahpahaman dengan berfokus pada konten etnis menjadi tambahan, bukan bagian integral dari kurikulum inti. Yang keempat, menghindari isu-isu kritis seperti rasisme, penindasan, dan dinamika kekuasaan. Yang terakhir, gagal menggambarkan keterkaitan berbagai budaya dalam sejarah Amerika Serikat. Selanjutnya, jadi pendekatan transformasi ini menggeser perspektif inti. Dalam pendekatan ini, secara fundamental mengubah asumsi kurikulum, memungkinkan siswa untuk melihat konsep dan isu dari berbagai sudut pandang etnis dan budaya. Pendekatan ini menyoroti bagaimana masyarakat Amerika Serikat muncul dari sintesis berbagai elemen budaya, menantang pandangan tunggal Anglo-Saxon Protestan. Selanjutnya ada pendekatan aksi sosial atau memberdayakan agen perubahan. Yang pertama, siswa mengidentifikasi masalah dari isu sosial yang penting. Yang kedua, mereka mengumpulkan data, memperjelas nilai-nilai mereka, dan membuat keputusan yang reflektif. Selanjutnya, para siswa diberdayakan untuk mengambil tindakan guna menyelesaikan masalah-masalah sosial.
Yang terakhir, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analisis nilai, dan aksi sosial. Selanjutnya, pedoman utama untuk mengajar konten multikultural. Ini yang pertama, bersikap peka terhadap sikap dan pernyataan rasial kita sendiri. Dan selanjutnya, menyampaikan citra positif dan kompleks dari berbagai kelompok etnis. Yang ketiga, berhati-hatilah dalam memilih dan menggunakan bahan ajar. Selanjutnya, terhubung dengan warisan budaya etnis kita sendiri. Gunakan pembelajaran kooperatif untuk mendorong integrasi ras dan etnis. Selanjutnya, melanjutkan perjalanan transformasi kurikulum. Nah, kurikulum yang berpusat pada arus utama itu memiliki konsekuensi negatif bagi semua siswa. Kemajuan signifikan telah dicapai, tetapi reformasi berkelanjutan sangat penting. Nah, pendekatan transformasi dan aksi sosial menghasilkan perubahan yang lebih mendalam dan bermakna. Para pendidik memainkan peran penting dalam mendorong lingkungan pembelajaran yang inklusif dan adil. Jadi, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.